Pernahkah kamu tiba-tiba merindukan seseorang tanpa alasan? Atau melihat sesuatu yang seolah-olah sengaja mengingatkanmu padanya? Mungkin kamu pikir itu cuma kebetulan, tapi sebenarnya tidak. Dalam hidup ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, terutama ketika dua hati pernah terhubung begitu dalam. Kadang, meski tak lagi berkomunikasi, ada energi yang tetap saling mencari, dan perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Dalam video ini, kita akan membahas 14 pertanda halus yang menunjukkan bahwa kamu dan dia sebenarnya masih terhubung secara batin. Tanda-tanda yang sering muncul lewat mimpi, perasaan aneh, bahkan lewat semesta yang seakan ingin menyatukan kembali dua jiwa yang saling memikirkan. Jadi tonton video ini sampai akhir, karena bisa jadi, lewat tanda-tanda ini kamu akan menyadari bahwa semesta belum sepenuhnya melepaskan kalian berdua. 1. Kamu tiba-tiba merasa rindu tanpa sebab. Rasa rindu yang datang tiba-tiba sebenarnya tidak selalu muncul tanpa alasan. Kadang, itu adalah respons batin yang muncul karena ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkanmu dengan perasaan yang kuat. Dalam dunia energi dan psikologi batin, setiap pikiran dan emosi memiliki frekuensi. Ketika seseorang terus-menerus memikirkanmu, energi pikirannya mengalir dan secara halus terhubung dengan kesadaranmu. Terutama jika kalian pernah memiliki ikatan emosional yang mendalam. Banyak orang menyebut fenomena ini sebagai telepati emosional. Saat dua hati yang pernah terhubung, mampu saling merasakan getaran satu sama lain meskipun jarak memisahkan. Jika setiap kali kamu merasakan rindu tanpa alasan yang jelas, dan wajahnya langsung muncul di benakmu, itu bisa menjadi tanda kuat bahwa dia sedang memikirkanmu di saat yang sama. Kadang, alam semesta bekerja dengan cara yang lembut, namun bermakna membuatmu merindukan seseorang bukan untuk menyiksa, tapi untuk memberitahu bahwa ikatan batin kalian belum sepenuhnya hilang. 2. Kamu sering melihat atau mendengar namanya. Pernah nggak sih kamu merasa aneh karena nama dia terus muncul di hadapanmu, entah di media sosial, di televisi, di papan nama jalan, atau bahkan di percakapan orang lain? Seolah-olah semesta terus berusaha menghadirkan dia kembali dalam hidupmu. Padahal kamu tidak mencarinya, tidak berniat mengingatnya, tapi entah kenapa namanya selalu muncul berulang kali. Fenomena seperti ini sering disebut sebagai sinkronisitas, yaitu kejadian-kejadian yang tampak kebetulan tapi sebenarnya memiliki makna lebih dalam. Menurut teori spiritual dan energi, ketika seseorang terus memikirkanmu dengan kuat, pikirannya menciptakan gelombang energi yang tanpa sadar menarik perhatianmu ke hal-hal yang berhubungan dengannya. Jadi kemunculan namanya secara berulang bisa jadi adalah bentuk getaran energi yang kalian bagikan. Jadi kalau kamu terus melihat namanya di berbagai tempat, jangan langsung menganggapnya kebetulan biasa. Bisa jadi itu pertanda bahwa dia sedang menarikmu lewat pikirannya. Dalam diam, mungkin dia juga sedang bertanya-tanya apakah kamu juga masih memikirkannya. 3. Kamu sering memimpikan dia. Ketika seseorang terus memikirkanmu, terutama dengan perasaan yang mendalam, pikirannya dapat mengirimkan energi yang tersambung dengan alam bawah sadarmu. Karena itu, kamu bisa saja menangkap getarannya dalam bentuk mimpi. Apalagi jika di dalam mimpi itu, kamu dan dia terlihat dekat, berbicara, atau bahkan merasakan ketenangan. Bisa jadi, itu bukan sekadar ilusi tidur, tapi pantulan energi dari pikirannya yang sedang tertuju padamu. Secara psikologis, mimpi tentang seseorang juga bisa menjadi tanda bahwa hubungan kalian meninggalkan jejak emosional yang kuat di otakmu. Namun, jika kamu sudah berusaha melupakan dan tidak lagi terobsesi dengannya, tapi dia tetap muncul dalam mimpimu, itu menandakan ada sesuatu yang lebih dalam. Hubungan batin yang belum sepenuhnya terputus. Banyak orang mengalami hal ini ketika dua hati masih terikat oleh energi cinta atau kenangan yang belum selesai. Jadi jika kamu terus bermimpi tentang dia, terutama di waktu-waktu yang tak terduga, mungkin itu cara semesta menunjukkan bahwa dia masih memikirkanmu, bahkan ketika kalian berdua sedang tertidur. Oke, sebelum lanjut ke tanda berikutnya, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga share channel ini ke teman-temanmu. Siapa tahu, mereka juga suka dengan channel ini. 4. Energi emosimu sering berubah tanpa alasan. Pernah merasa tiba-tiba sedih, gelisah, atau bahkan bahagia tanpa tahu penyebabnya? Bisa jadi itu bukan hanya perubahan suasana hati biasa. Dalam hubungan yang memiliki ikatan emosional kuat, terutama yang pernah dilandasi cinta mendalam, energi antar dua orang dapat saling memengaruhi.
Saat seseorang yang dulu dekat denganmu sedang memikirkanmu dengan perasaan tertentu, entah rindu, sedih, atau menyesal, energi emosinya bisa terpancar, dan kamu ikut merasakannya. Fenomena ini sering disebut ikatan energi emosional atau energetic connection. Otak dan hati manusia sama-sama memancarkan frekuensi, dan ketika dua orang pernah memiliki hubungan yang intens, frekuensi itu dapat saling beresonansi bahkan dari jarak jauh. Karena itulah kamu bisa tiba-tiba merasa tidak tenang tanpa alasan yang jelas, padahal sebenarnya ada seseorang di luar sana yang sedang memikirkanmu dengan perasaan yang sama. 5. Kamu merasa ada yang memanggil secara batin. Kadang, kamu sedang sendirian, tapi tiba-tiba merasa seolah ada yang memperhatikanmu, atau bahkan seperti ada suara halus dalam hati yang memanggil namamu. Fenomena ini sering dianggap sebagai bentuk komunikasi batin antara dua jiwa yang masih memiliki keterikatan kuat. Bisa jadi dia sedang memikirkanmu begitu dalam, hingga energinya menembus kesadaranmu. Dalam banyak kepercayaan spiritual, ketika seseorang memusatkan pikirannya pada orang lain dengan emosi yang kuat, energi itu bisa sampai secara halus dan terasa seperti panggilan dari dalam hati. Kamu mungkin akan menoleh tanpa sadar, merasa dadamu hangat, atau jantungmu berdetak sedikit lebih cepat. Tanda-tanda kecil itu bisa menjadi sinyal bahwa dia sedang mengirim pikirannya padamu. Dan jika kamu merasakannya lebih dari sekali, itu artinya hubungan batin kalian belum sepenuhnya padam. 6. Kamu tak bisa benar-benar melupakannya. Waktu sudah berjalan lama, kamu sudah mencoba sibuk dengan hal-hal baru. Bahkan mungkin sudah bertemu orang lain. Tapi entah kenapa, ada satu nama yang masih sering muncul dalam pikiranmu dia. Jika kamu terus merasa sulit melupakannya meski sudah berusaha, bisa jadi bukan hanya karena kenangan, tapi karena ikatan energi antara kalian belum sepenuhnya terputus. Dalam hubungan yang kuat secara emosional, sebagian energi kalian bisa saling menempel satu sama lain. Itu sebabnya meskipun kamu mencoba menjauh, bayangannya tetap muncul. Kamu bisa saja tiba-tiba teringat senyumnya, suaranya, atau cara dia memandangmu, dan hal itu sering terjadi tanpa sebab yang jelas. Dari sisi spiritual, ini bisa menandakan bahwa dia pun belum benar-benar melepaskanmu. Karena energi seseorang yang masih terikat dengan perasaanmu akan terus terhubung, sampai salah satu dari kalian benar-benar merelakan dan mengikhlaskan. 7. Kamu sering mengalami kebetulan yang berhubungan dengannya. Pernah nggak kamu mengalami hal-hal yang seolah mengingatkanmu padanya mendengar lagu yang dulu kalian sukai, melewati tempat yang sering kalian kunjungi, atau tiba-tiba melihat seseorang yang mirip dengannya di keramaian? Semua itu tampak seperti kebetulan. Tapi jika terjadi berulang-ulang, bisa jadi ada makna yang lebih dalam. Fenomena seperti ini sering disebut sinkronisitas, yaitu ketika alam semesta menciptakan kebetulan bermakna untuk menyampaikan pesan tertentu. Saat seseorang terus memikirkanmu dengan intens, pikirannya menghasilkan energi yang bisa menarik perhatianmu ke hal-hal yang berhubungan dengannya. Karena pada dasarnya energi cinta dan kenangan tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah bentuk menjadi sinyal halus yang kadang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Secara spiritual, kebetulan seperti ini sering dianggap sebagai cara semesta menyampaikan pesan. Mungkin dia sedang merindukanmu, atau memikirkan masa-masa indah yang pernah kalian lalui, dan semesta menyalurkan getaran itu padamu melalui hal-hal kecil di sekitarmu. Jadi jika kamu sering mengalami kebetulan yang mengingatkan padanya, jangan langsung menganggapnya sebagai hal biasa. Bisa jadi, itu adalah bentuk komunikasi diam-diam antara dua hati yang sebenarnya belum benar-benar berpisah. 8. Kamu bisa merasakan saat dia sedih atau gelisah. Ada kalanya kamu tiba-tiba merasa gelisah, cemas, atau sedih, tanpa tahu penyebabnya dan anehnya. Perasaan itu muncul bersamaan dengan momen ketika dia sedang mengalami hal yang berat. Jika kamu pernah mengalami hal seperti ini, bisa jadi itu bukan kebetulan. Dalam banyak pandangan spiritual dan teori energi, dua orang yang pernah memiliki hubungan emosional yang kuat bisa saling merasakan getaran hati satu sama lain, bahkan dari jarak jauh. Hal ini terjadi karena saat kamu mencintai seseorang dengan tulus, sebagian dari energimu menyatu dengannya. Ikatan itu tetap ada, meskipun kalian tidak lagi berkomunikasi. Ketika dia sedang merasa sedih, lemah, atau memikirkanmu dengan perasaan mendalam, energi itu secara halus merambat ke batinmu, membuatmu ikut merasakan gejolak yang sama tanpa tahu asalnya. Kamu mungkin tiba-tiba kehilangan semangat, merasa ingin menatap langit malam, atau tanpa alasan ingin tahu kabarnya. Padahal jauh di sana, dia sedang berjuang menahan rindu, menyesal, atau teringat padamu.
Fenomena ini dikenal sebagai empati batin, kemampuan seseorang untuk ikut merasakan emosi orang lain yang terhubung dengannya secara emosional atau spiritual. Dan yang menarik, semakin kuat perasaan yang pernah kalian miliki, semakin sensitif pula koneksi batin ini terasa. 9. Karena kamu sering menemukan tanda dari alam semesta. Ketika dua orang memiliki hubungan batin yang kuat, energi mereka bisa berada pada frekuensi yang sama. Frekuensi inilah yang membuatmu peka terhadap simbol-simbol tertentu di sekitarmu. Misalnya, kamu memikirkan dia lalu tiba-tiba melihat namanya di media sosial, atau mendengar lagu yang liriknya seolah menjawab isi hatimu. Itu bukan hanya refleksi dari pikiranmu, tapi juga bisa jadi bentuk komunikasi energi di antara kalian. Tanda-tanda ini juga bisa muncul dalam bentuk lain. Bulu putih yang tiba-tiba kamu temukan, kupu-kupu yang mendekat tanpa alasan, atau bahkan mimpi yang terasa seperti pesan. Semua itu bisa menjadi cara halus semesta untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sendirian dalam rasa ini. Jadi ketika kamu terus menemukan tanda-tanda seperti itu setiap kali teringat padanya, jangan langsung mengabaikannya. Bisa jadi, itu adalah bisikan lembut dari alam semesta, bahwa di suatu tempat, seseorang juga sedang memikirkanmu, dan semesta sedang mempertemukan frekuensi hati kalian dalam diam. 10. Intuisimu berkata dia belum benar-benar pergi. Terkadang, tanpa alasan logis, kamu hanya tahu. Ada bisikan lembut di dalam hati yang berkata bahwa dia belum benar-benar melepaskanmu. Meskipun kalian sudah lama tidak berbicara, sudah tidak saling menyapa, dan hidup masing-masing tampak berjalan seperti biasa, entah kenapa, kamu masih bisa merasakan kehadirannya di sudut batinmu. Itulah kekuatan intuisi batin, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi seringkali lebih jujur daripada pikiran. Intuisi adalah bentuk komunikasi dari jiwa sinyal halus yang muncul dari kedalaman perasaan dan energi. Ketika dua orang memiliki hubungan emosional yang kuat, mereka bisa saling mendengar batin satu sama lain, bahkan tanpa kata-kata. Dan ketika intuisi itu berkata dia belum benar-benar pergi, bisa jadi hatinya memang masih tertambat padamu. Kamu mungkin sering merasa seperti ada energi yang menahannya untuk sepenuhnya pergi dari hidupmu. Misalnya, setiap kali kamu mulai benar-benar melupakan, selalu saja ada hal yang membuatmu teringat lagi. Entah mimpi, lagu, pesan lama, atau bahkan kehadiran seseorang yang mengingatkan padanya. Seolah-olah semesta terus memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Dalam banyak kepercayaan spiritual, hal ini dianggap sebagai pertanda keterikatan jiwa, soul tie, yaitu ketika dua jiwa pernah begitu dekat hingga masih saling terikat meski waktu dan jarak memisahkan. Energi cinta, kenangan dan perasaan yang tulus tidak mudah terhapus begitu saja, dan intuisi sering menjadi jembatan yang mengingatkanmu tentang itu. Ketika inilah hatimu terus berkata bahwa dia masih memikirkanmu, mungkin itu bukan hanya perasaan. Mungkin batinmu memang sedang berbicara, menangkap getaran lembut dari seseorang di luar sana, yang diam-diam masih belum mampu melepaskanmu sepenuhnya. 11. Kamu tiba-tiba ingin mengecek media sosialnya. Pernah nggak kamu sedang tenang, lalu tiba-tiba saja muncul keinginan untuk membuka media sosialnya? Padahal kamu tidak punya alasan khusus, tidak ada notifikasi, tidak ada kabar baru tentangnya, tapi entah kenapa, hati dan pikiranmu terasa menyuruh untuk melihat apa yang dia lakukan. Fenomena seperti ini seringkali bukan sekadar rasa penasaran biasa. Dalam dunia energi dan hubungan batin, hal itu bisa menjadi tanda bahwa dia sedang memikirkanmu di saat yang sama. Pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang menaruh fokus emosional yang kuat padamu, memikirkan wajahmu, kenangan bersamamu, atau bahkan hanya bertanya-tanya bagaimana kabarmu, getaran energinya bisa sampai ke dalam kesadaranmu tanpa kamu sadari. Energi itu muncul dalam bentuk dorongan halus dari batinmu. Perasaan ingin tahu, rasa penasaran tiba-tiba, atau keinginan spontan untuk mengintip kehidupannya. Seolah hatimu ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja, padahal sebenarnya, justru karena dia yang sedang menarikmu melalui pikirannya. Banyak orang melaporkan kejadian serupa di mana mereka membuka media sosial seseorang tanpa rencana, lalu menemukan bahwa orang itu baru saja memposting sesuatu yang tampak nyambung dengan perasaan mereka. Itu bukan kebetulan. Kadang, energi antara dua jiwa yang masih terhubung memang bisa saling menarik dalam waktu yang bersamaan. Jadi jika kamu sering tiba-tiba terdorong untuk melihat media sosialnya tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi pertanda bahwa dia sedang memikirkanmu dari jauh. Mungkin dia sedang menatap layar ponselnya juga, berharap bisa melihat kabar darimu. 12. Kamu
Kamu merasakan getaran aneh saat namanya disebut. Ada momen-momen di mana kamu mendengar namanya disebut entah oleh teman, lewat lagu, atau bahkan dalam percakapan acak, dan tiba-tiba kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada getaran halus di dada, jantungmu berdetak lebih cepat, atau tubuhmu merespons dengan sensasi hangat tanpa alasan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan ikatan energi antara dua orang yang memiliki hubungan batin yang kuat. Saat seseorang sedang memikirkanmu dengan intens, energinya bisa memancar dan menyentuh frekuensi batinmu. Maka ketika nama orang itu muncul di sekitarmu, tubuhmu menangkap sinyal tersebut sebelum pikiranmu sempat menyadarinya. Dalam dunia spiritual, hal ini disebut sebagai resonansi energi. Dua jiwa yang masih terhubung akan saling beresonansi seperti dua nada musik yang sama. Frekuensinya ketika satu bergetar, yang lain ikut bergetar meski berada di jarak jauh. Jadi ketika namanya tiba-tiba membuatmu bereaksi, bisa jadi itu bukan hanya kenangan atau kebetulan, tetapi pertanda bahwa dia sedang memanggilmu lewat pikirannya. Beberapa orang bahkan merasakan hal ini lebih dalam seperti getaran lembut di jantung, hawa hangat di tubuh bagian atas, atau sekadar perasaan melankolis yang datang begitu saja. Dan menariknya, perasaan ini sering muncul di saat yang sama ketika orang itu memikirkan atau menyebut namamu juga. Jadi jika kamu merasakan sesuatu yang aneh setiap kali namanya terdengar, jangan abaikan. Mungkin itu bukan sekadar sensasi emosional biasa, tapi getaran batin dari seseorang yang masih terhubung denganmu. 13. Kamu sering menemukan tanda atau simbol yang mengingatkan padanya. Tanpa sadar, semesta sering berkomunikasi lewat tanda-tanda kecil. Saat seseorang masih memikirkanmu dengan kuat, energinya bisa menarik berbagai simbol yang berhubungan dengannya ke dalam hidupmu. Misalnya, kamu sering melihat inisial namanya di tempat acak, mendengar lagu yang dulu sering kalian dengar bersama, atau melihat angka tertentu yang terasa sangat familiar, seperti tanggal lahirmu atau tanggal kalian pertama kali bertemu. Menurut teori sinkronisitas Carl Jung, kejadian-kejadian seperti ini bukanlah kebetulan semata. Ada makna tersembunyi di baliknya, yang muncul karena dua pikiran atau dua energi sedang berada dalam frekuensi yang sama. Pikiran orang yang memikirkanmu bisa menciptakan gema energi di sekitarmu, membuatmu lebih peka terhadap hal-hal yang mengingatkan padanya. Dari sudut pandang spiritual, tanda-tanda semacam ini sering dianggap sebagai pesan dari semesta bahwa hubungan kalian belum selesai. Bisa jadi ia masih menyimpan perasaan, atau masih ada sesuatu yang belum tersampaikan antara kalian. Jika kamu mulai memperhatikan bahwa simbol atau tanda tentang dirinya muncul berulang kali, jangan langsung mengabaikan. Itu bisa menjadi sinyal halus bahwa energi kalian masih saling mencari, meski jarak dan waktu sudah memisahkan. Kadang, semesta memang punya cara misterius untuk mengingatkan kita tentang seseorang bukan untuk membuatmu kembali, tapi agar kamu memahami bahwa hubungan batin itu nyata dan masih hidup dalam frekuensi kalian berdua. 14. Kamu merasa energi emosinya tanpa ia harus mengatakannya. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa sedih tanpa tahu alasannya, lalu mengetahui belakangan bahwa dia sedang mengalami hal yang sama? Atau justru kamu merasa gelisah dan tidak tenang, seolah ada sesuatu yang salah, padahal kamu tidak sedang menghadapi masalah apapun? Jika ya, itu bisa jadi tanda kuat bahwa kamu dan dia masih memiliki koneksi emosional yang aktif secara batin. Dalam hubungan yang pernah memiliki kedekatan mendalam, terutama yang melibatkan perasaan tulus, energi emosional seringkali saling terhubung. Ketika seseorang yang dulu begitu dekat denganmu sedang mengalami emosi yang kuat entah sedih, rindu, atau bahagia, kamu bisa ikut merasakannya tanpa disadari. Ini karena batinmu masih terbuka terhadap frekuensi energinya. Secara psikologis, hal ini juga dapat dijelaskan melalui konsep empati emosional yang mendalam. Otak manusia memiliki mirror neurons atau neuron cermin, yang memungkinkan kita merasakan emosi orang lain hanya dengan berpikir tentang mereka. Jadi ketika kamu masih memiliki ikatan emosional dengannya, otakmu merespons sinyal batin itu seolah kamu sedang mengalami perasaannya secara langsung. Dalam sisi spiritual, ini sering disebut sebagai telepati emosional. Dua jiwa yang pernah menyatu bisa saling merasakan getaran hati masing-masing, bahkan dari jarak yang jauh. Jadi ketika kamu tiba-tiba merasakan sesuatu yang sama dengan apa yang dia alami, meskipun tanpa komunikasi apapun, besar kemungkinan dia masih memikirkanmu. Dan batin kalian masih saling terhubung di level yang lebih dalam daripada kata-kata. Jadi jangan heran jika perasaanmu tiba-tiba berubah tanpa sebab yang jelas. Bisa jadi, itu bukan milikmu.
tapi miliknya yang tanpa sadar masih memikirkanmu dengan perasaan yang belum sepenuhnya padam. Kadang, hubungan antara dua jiwa tidak berakhir hanya karena kata selesai. Ada yang tetap hidup dalam diam, lewat pikiran, rasa rindu, dan energi yang tak kasat mata. Jika kamu merasakan satu atau beberapa dari 14 pertanda tadi, mungkin itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal bahwa dia masih memikirkanmu dan semesta ingin kamu menyadarinya. Namun ingat, tidak semua koneksi harus dihidupkan kembali.